Bismillahirrahmanirrahim. 3 Agustus 2024 kita memulai perjalanan dari depan Mantap Madrasah Alia Negeri Pulau Taliabu menuju ke Desa Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Sumatera Utara. Madrasah Alia Negeri satu-satunya di Pulau Taliabu yang jalannya dibangun secara swadaya oleh masyarakat, tapi sekarang sudah babak belur. Ini gedung baru Madrasah Alia Negeri Pulau Taliabu yang sudah hampir rampung. Jalan ini dibangun secara swadaya oleh masyarakat untuk memperlancar proses belajar mengajar di Madrasah Alia Negeri, dan yang terutama adalah agar aktivitas masyarakat 3 desa, Desa Gele, Onemai, dan Desa Salati bisa berjalan dengan baik. Di depan kita ini adalah Desa Salati. Semua aktivitas masyarakat di Kecamatan Taliabu Barat Laut, utamanya Desa Gele, Onemai, Salati, dan Beringin Jaya, melintas di jalan rabat beton kecil ini yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat di 3 desa tersebut. Jalan ini tidak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah. Meskipun rombongan bupati dan jajarannya kadang menggunakan jalan ini sebagai akses menuju ke ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut atau Desa Gele. Bisa disaksikan di video ini betapa jalan ini sempit dan sudah rusak total. Tapi pemerintah daerah Pulau Taliabu dipimpin oleh Alion Mos justru menyibukkan diri untuk calon gubernur Maluku Utara, bukan justru memperbaiki jalan ini. Seperti ini kondisinya. Mohon kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat Republik Indonesia untuk aktif terlibat dalam membenahi jalan yang melintas di depan Madrasah Alia Negeri Pulau Taliabu. Ya, ini sudah jam pulang sekolah, sekitar jam 1 siang, jam 2. Jadi anak sekolah sudah pada bergegas kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, ini jalan poros yang harusnya di aspal oleh pemerintah daerah, tapi sampai hari ini jalan ini tidak pernah diaspal sehingga masyarakat harus menggunakan jalan swadaya. Jalan yang harusnya dikerjakan oleh pemerintah daerah tidak dikerjakan. Pernah dianggarkan di tahun 2022 ya senilai 20-an miliar, 23 miliar kalau tidak salah. Tapi mangkrak. Nah, jalan mangkrak itu yang ada di depan kita ini yang dikerjakan secara sempurna hanya 100 meter. Ya, di depan SMP Desa Salati. Proyek ini sejak Agustus 2022 sampai hari ini 3 September 2024 tidak selesai. Hanya 100 meter yang dikerjakan. Ya, 100 meter ini bisa dihitung dari jumlah tiang listrik yang kita lewati, yaitu 3 tiang listrik. Ya, 2 tiang listrik 50 meter, tambah satunya lagi 50 meter, 3. Jadi 100 meter, 3 tiang listrik. Selanjutnya hanya separuh jalan sampai di jembatan Desa Salati ini. Ya, kalau kita perhatikan ini kurang lebih 300 meter saja, yang separuh jalan. Wah, ini kenapa pipa airnya ini terlepas ya? Bocor pipa ya? Pecah, patah.
Ya, seperti itulah. Saat ini musim panen cengkeh di Kecamatan Talawa Barat Laut, Gele, Onimai, Salati, Beringin, dan seterusnya. Pantai Barat Pulau Taliabu, termasuk Kecamatan Lede dan kecamatan sekitarnya. Sehingga kita sering melihat ada jemuran cengkeh di tengah jalan. Jalannya sangat bergetar, karena dikerjakan sembarangan ya. Ya, dikerjakan dengan cara yang tidak benar. Mohon kepada semua pihak untuk mengkritisi kondisi seperti ini, karena tindakan ini sangat menyengsarakan warga Pulau Taliabu. Ya, sampai sini rabat beton yang dikerjakan mangkrak. Nilainya 6,6 miliar dari desa Beringin sampai desa Onimai atau desa Gele. Nah, selanjutnya kita melintasi jalan tanah di depan Masjid Al-Hijrah atau Masjid Muhajirin Desa Salati. Jalan tanah sampai di desa Beringin Jaya. Ini cuma 1 kilometer lebih. Kalau sampai Gele 3 kilometer. Sampai hari ini tidak mau diselesaikan. Jalannya mangkrak tanpa solusi. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebarkan ke setiap nomor WhatsApp grup. WhatsApp grup di handphone Anda itu jadikan sebagai ajang untuk saluran informasi tentang penderitaan bangsa Indonesia di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Jalannya banyak yang berkolam pada ruas Salati Beringin. Alhamdulillah hujan sudah kurang lebih seminggu tidak turun, sehingga petani cengkeh cukup bersyukur karena cengkehnya bisa dijemur. Dan bulan ini adalah bulan pancaroba, peralihan dari musim selatan ke musim utara. Ya, kita berharap kepada semua untuk berdoa agar hujan curahnya dikurangi, tapi jangan juga dihentikan karena hujan itu adalah rahmat. Kita mohon hujannya dialihkan di waktu malam. Berdoalah supaya hujan turun di waktu malam saja di 2-3 bulan ke depan, dan di siang hari jangan dulu hujan karena masyarakat masih mau menjemur cengkeh. Nah, di depan kita ini jalan yang sangat babak belur, sangat berlumpur, ruas Salati Beringin. Kita bisa saksikan di video ini betapa babak belurnya, dan pemerintah daerah kita tidak peduli dengan kondisi ini. Yang mereka pedulikan adalah jabatan mereka yang dilestarikan. Ya, ini mau menuju ke Todoli ini. Luar biasa. Ya. Mereka hanya berpikir untuk mau jadi gubernur, bagaimana saudara-saudaranya menjadi pejabat, tanpa peduli dengan kondisi masyarakat yang sangat menderita di ruas jalan Beringin Salati. Utamanya Beringin Lede. Ya, jadi jalan yang parah ini Beringin Lede sebenarnya sampai Todoli, tapi dengar kabar Lede Todoli akan dikerjakan oleh Impres di tahun ini sampai, tapi tidak tahu kapan mulai dikerjakan dari Lede sampai Todoli. Tapi untuk Beringin Gele
tidak tahu kapan akan dikerjakan. Tidak ada kabar sampai hari ini. Kita juga tidak pernah melihat papan proyek yang diletakkan di tepian jalan ini. Yang kita lihat hanya baliho-baliho Bupati Pulau Taliabu yang hendak ingin jadi gubernur Maluku Utara. Begitu pula familinya, saudara kandungnya, kemanakannya. Kalau balihonya jelas ada. Tapi papan proyek untuk pekerjaan jalan ruas Beringin Gele yang hanya 3 km sampai hari ini kita tidak pernah lihat. Ya, bagi para penonton video ini yang pernah melihatnya, silakan foto dan tampilkan di YouTube, TikTok, dan Snap Video, serta Facebook dan Instagram. Ya. Kita bisa saksikan dalam video ini betapa susahnya masyarakat di Kecamatan Taleo Barat Laut berjalan di jalan yang bergelombang seperti ini. Jalan yang berlumpur, jalan yang tidak pernah diaspal selama 79 tahun Indonesia merdeka. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa sebarkan video ini ke seluruh sahabat Anda. Jadi jalan ruas Beringin Salati ini menjadi areal hilir mudiknya siswa sekolah tingkatan SLTA, baik yang belajar di SMA 6 Desa Salati maupun di Madrasah Alia Negeri Desa Onemai, Kecamatan Taleo Barat Laut. Di hadapan kita ini ada siswa dari Desa Beringin Jaya yang hilir mudik di jalan lumpur ini setiap hari. Akan tetapi pemerintahan biadab tidak peduli dengan kondisi ini. Sudah 2 periode, sudah 11 tahun pemekaran daerah, jalan ini tidak pernah dibenahi, tidak pernah diaspal. Bahkan untuk ditimbun dengan tanah Damato sama sekali tidak pernah. Kita bisa saksikan betapa berlumpurnya jalan ini. Sangat berlumpur, sangat menyengsarakan masyarakat di Kecamatan Taleo Barat Laut. Ini siswa yang setiap saat hilir mudik di jalan ini, dan pemerintah setempat tidak peduli, tidak punya peri kemanusiaan, tidak peduli dengan kondisi masyarakat yang menderita. Mereka dibayar oleh negara, digaji, diberikan dana operasional APBN, habis untuk perjalanan dinas yang tidak berguna. Entah apa yang dilakukan di negara, di daerahnya orang, kembali dari perjalanan dinas tidak ada hasilnya apa-apa. Silakan nonton video ini, dan bagi yang berada di luar Pulau Taliabu, silakan datang ke Pulau Taliabu untuk menyaksikan keadaan ini agar lebih pasti dan lebih jelas, terutama kepada Kementerian Pekerjaan Umum Pusat di Jakarta, DPR RI, sekali-sekali reses ke Pulau Taliabu agar hidup Anda bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Jangan Anda reses di daerah yang sudah maju, di daerah yang jalannya semua sudah beraspal. Tapi reseslah di Pulau Taliabu, khususnya di Kecamatan Taleo Barat Laut dan Kecamatan Taliabu Selatan. Seluruhnya pantai selatan itu sama sekali belum pernah diaspal, dan jalannya sebagian besar masih hutan. Masyarakat hilir mudik di jalan berlumpur ini setiap saat. Bahkan anak sekolah setiap hari pergi pulang di jalan berlumpur ini. Tapi pemerintah setempat tidak peduli dengan kondisi seperti ini.
ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Tujuan Anda like, comment, dan subscribe agar algoritma YouTube bekerja secara otomatis menyebarkan video ini. Bukan agar YouTubernya mendapatkan keuntungan. Andai kata video ini dimonetisasi dan mendapatkan sedikit manfaat dari video ini, akan digunakan untuk kepentingan masyarakat Pulau Taliabu. Baik itu untuk pondok pesantren, atau untuk membenahi jalan ini mungkin. Andai kata hasil YouTube itu banyak, akan kita belikan dramato, kita taruh di jalan ini. Tapi yang paling utama adalah untuk kepentingan pengembangan pondok pesantren Darul Amanah di Kecamatan Talaut Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu. Karena sampai detik ini juga pondok pesantren tersebut tidak mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu. Jangankan pondok pesantren, jalan saja yang harusnya menjadi kewajiban mereka tidak pernah mereka pedulikan. Di sini ada tanah sirtu, tapi tanahnya tidak dihamparkan dengan baik. Masih ada tersisa di pinggir jalan, karena dihamparkan dengan menggunakan bulldozer, bukan dengan grader yang sedang parkir di depan kita. Andai kata tanahnya ditimbun dengan dramato, tanah sirtunya, andai kata jalan ini ditimbun dengan tanah dramato seperti yang kita lihat saat ini, maka tidak akan ada lumpur yang seperti tadi. Tapi harus dihamparkan dengan menggunakan motor grader seperti ini. Ya, menghamparkan tanah timbunan harus dengan mobil atau alat berat grader seperti ini, agar bisa diarahkan untuk dimaksimalkan timbunan itu di tengah jalan, bukan dihambur ke pinggir jalan. Kita sudah melintas sungai Waihaya di Desa Beringin Jaya yang tidak pernah dinormalisasi. Sungainya berkelok-kelok dan jembatannya sudah miring. Ini bagian ujung selatan ini miring. Di sana ada bekas tungku jembatan yang hanya tiangnya atau tungkunya, jembatannya tidak selesai. Ya karena pekerjaannya tidak tepat, tidak dipancang. Nah, ini adalah jembatan darurat yang dibuat oleh masyarakat. Karena di tiap kali musim hujan deras, jalan ini tenggelam. Tenggelam. Ya, saat ini di depan ini adalah jalan Lapen, aspal Lapen. Dari Desa Beringin Jaya sampai di dekat perkebunan Banai. Lalu kemudian putus kurang lebih 300 meter, kemudian aspal Lapen, aspal sensit dari Impres tahun anggaran 2023. Andai kata jalan lingkar Taliabu, utamanya Beringin Gele itu, di aspal Lapen seperti ini, ya alhamdulillah, terima kasih dan bersyukurlah kita semua. Andai kata di Lapen seperti yang sedang kita lalui ini, tapi sampai detik ini tidak dilakukan oleh pemerintah daerah Pulau Taliabu yang dipimpin oleh Alion Mus. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa sebarkan di sosial media Anda, WhatsApp grup di handphone Anda, sahabat Anda yang ada nomor WhatsApp-nya di handphone Anda itu, disebarkan. Bukan tujuan untuk menjelek-jelekan sebuah kelompok, akan tetapi agar pelayan rakyat abdi negara, pemerintah Republik Indonesia dari pusat sampai daerah, peduli dengan kondisi infrastruktur jalan jembatan di Pulau Taliabu, dan harus dikerjakan dengan pengawasan yang ketat agar masyarakat bisa menikmati hasil dari pembangunan dan pemekaran daerah. Tujuan pemekaran daerah adalah terwujudnya daerah yang maju, daerah yang
infrastrukturnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Di sini ada Waibua, inilah Sungai Waibua. Sungai ini akan deras dan menggenangi seluruh areal jalan di tempat ini di setiap kali musim hujan atau hujan deras. Melewati Waibua atau Sungai Waibua. Wai ini dalam bahasa Taliabu adalah sungai atau air. Ini pemerintah mestinya normalisasi sungai ini selebar lintasan banjir ini dan digali kasih dalam. Sedalam 5 meter baru dibangun jembatannya. Ini bentangan kurang lebih 10 atau 15 meter ini. Ini harus dibangun selebar ini sesuai dengan keinginan banjir atau keinginan air. Ini pernah digali tapi tidak tembus ke laut sehingga terkesan tergenang di tempat ini. Ya, kita berharap kepada pemerintah daerah untuk segera peduli dengan kondisi seperti ini. Ini lintasan seluruh masyarakat di tempat ini. Ini anak-anak perempuan ini mencoba untuk melintas di jalan ini. Ya, silakan lewat. Coba, bisa? Ya. Harus bisa, orang Taliabu harus bisa, ayo. Bismillah. Balap, kasih laju sedikit. Ya, begitulah. Warga Pulau Taliabu, laki, perempuan harus bisa melintasi sungai tanpa jembatan. Ya, setiap saat seperti ini. Ya, anak sekolah, anak muda, laki, perempuan, semua harus melintas di sungai tanpa jembatan. Ini adalah kabupaten di mana terkadang sungainya tidak ada jembatan, ataupun kalau ada jembatan kadang cuma tiangnya, ataupun kalau jembatannya jadi tidak lama langsung rusak, tidak sempat dinikmati dengan baik oleh masyarakat, langsung rubuh atau miring seperti tadi yang kita lewati, air Waihaya atau air Desa Beringin Jaya, sungai di jembatan di sungai di Desa Beringin Jaya, jembatan Desa Beringin Jaya. Beginilah suasana dan suka duka masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ikuti perjalanan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebarkan ke seluruh nomor WhatsApp di handphone Anda. Grup WhatsApp di handphone Anda. Agar handphone Anda itu bisa menjadi sarana amal ibadah untuk menolong masyarakat yang terpinggirkan, masyarakat yang tertindas dan termarginalkan di jalan raya, tapi susah dilalui karena ada genangan air yang cukup dalam di depan, sehingga kita harus masuk di lorong kecil dalam hutan ini. Ya, kita harus masuk di lorong kecil dalam hutan, masuk hutan gitu. Jalan potong untuk menghindari genangan air di tengah jalan. Ya, kita masih berada pada ruas Beringin Liandata atau Beringin Bawang. Liandata nama desa Beringin Jaya di tempo dulu di tahun 80-an sebelum camat di masa itu memindahkan desa Liandata menuju desa Beringin Jaya. Nah, kita sudah lewati telaga itu dan kita akan bergerak menuju ke arah Liandata atau ke desa Bawang, Kasanggu, Keramat, dan Bobong. Bobong adalah ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Ini adalah jalan yang pernah dilapen, tapi lapennya hancur karena setiap kali banjir jalan ini tenggelam. Tidak pernah ada normalisasi sungai. Ya, beginilah kondisi kendaraan di jalan Bobong. Ya, seperti itu. Ini mobil BUMDes Desanggele ini. Mobil BUMDes Desanggele. Nggak tahu apakah hilir mudik mobil itu bisa
memberikan manfaat bagi pendapatan BUMDes ataukah seperti apa kita tidak tahu. Karena kita tidak pernah mendengar dan melihat hasil dari operasional kendaraan tersebut. Semua itu menggunakan uang negara, bukan uang pribadi seseorang, sehingga rakyat Indonesia, terutama di wilayah desa yang bersangkutan, itu berhak untuk mempertanyakannya. Seperti itu. Kita masih berada di ruas Beringin Diandata. Cuaca hari ini mendung-mendung, dan ini membuat petani cengkeh agak merasa resah karena khawatir jangan sampai mendung ini berubah menjadi butiran-butiran kristal air yang berjatuhan secara berkelompok. Ya, karena jemuran cengkehnya nanti terpaksa harus diangkat atau dilipat tarpalnya agar cengkehnya tidak basah. Ini ada sebuah rumah yang sedang dibangun di tepian jalan. Mungkin rumah kebun, tapi dibangun dengan cara yang agak bagus. Ya, masyarakat hilir mudik di jalan ini, terutama yang menggunakan kendaraan roda 2, tapi pemerintah kita kurang peduli dengan kondisi jalan yang kian hari kian parah. Inilah daerah Liandata. Ini dulu bekas desa Beringin Jaya di sini. Itu namanya desa Liandata. Nah, ini tempatnya di sini sudah menjadi perkebunan warga. Ya. Ini tempat yang konon kabarnya memiliki cerita horor. Namanya di bawah pohon mangga ini. Ini memiliki cerita horor ini. Itu ada simpang 3 ke perkebunan di garis merah namanya. Karena ada sebuah kejadian mobil muat semen 20 sak tiba-tiba melayang di tempat ini, seakan dia terbang. Padahal jalannya pelan-pelan, lalu kemudian dibanting. Ya, sinilah tempatnya. Ini daerah yang memiliki cerita mistik untuk wilayah Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Oke, kita rehat sejenak, ikuti perjalanan ini sampai di akhir video. Kita masih berada di ruas jalan Gele Bobong, tepatnya di Desa Kramat. Di sini ada deker atau gorong-gorong yang ditimpa tanah longsor. Di bawahnya ada proyek drainase atau got yang juga amblas dihantam oleh tanah longsor. Dan sampai hari ini pemerintah daerah Pulau Taliabu sibuk dengan pilkada untuk calon gubernur dan calon bupati. Mereka tidak urus kondisi ini. Ini air mengalir di atas aspal. Genangan air di atas aspal begini sangat banyak. Walaupun matahari sudah seminggu bersinar dan tidak ada hujan. Tapi tidak satupun dari pemerintah daerah yang berusaha untuk membenahi genangan-genangan air di jalan seperti ini. Ini akan merusak aspal yang dibangun oleh Impres tahun anggaran 2023 ini. Ini Desa Kramat, dan itu adalah Madrasah Aliyah Nurul Ilmi, Desa Kramat. Ya. Di sini Masjid Desa Meranti. Ya, kemungkinan ini sudah masuk wilayah Desa Meranti, pemekaran dari Desa Kramat. Ini aliran airnya, ini cukup bagus aliran airnya ini. Oh, ada pipa yang juga bocor. Tapi bagian yang ini
tanah longsor dan tidak ada pembenahan dari pemerintah daerah Pulau Taliabu. Kita sudah berada di Desa Bobong, Dusun Fangahu. Di depan kita ini adalah jalan protokol Desa Fangahu menuju ke kantor bupati di gunung sana yang ada atap berwarna kuning. Mudah-mudahan bisa dilihat. Atap berwarna kuning adalah kantor bupati. Kantor Bupati Pulau Taliabu. Nah, jalan menuju kantor bupati ya seperti ini. Seperti ini jembatannya. Sungai ini sebenarnya melintas di Desa Wayu. Dari Ratahaya melintas di Desa Wayu, tapi dipindahkan ke Dusun Fangahu ini. Entah apa masalahnya. Mohon kepada semua pihak untuk peduli dengan kondisi ini, segera melaporkan ke Presiden Republik Indonesia untuk turut aktif memantau kondisi pemerintah daerah tertinggal di Kabupaten Pulau Taliabu. Yang ada bendera merah putih sana adalah kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Taliabu. Pak Menteri Agama, tolong datang ke Pulau Taliabu menyaksikan kondisi ini. Kantormu di sini masih kontrak ini, belum ada kantornya karena pemerintah daerah tidak menyiapkan lahan untuk kantor agama. Seperti ini modelnya. Kota Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Dari sini ke Desa Sanggele, ibu kota Kecamatan Tegal Barat Laut, cuma 26 km. Kita berada di pusat kota Bobong atau Desa Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Tepat depan Bank BRI. Ini kita berada di depan Bank BRI Pulau Taliabu. Yang ini adalah pasar sentral Pulau Taliabu di depan. Yang ini adalah dermaga kapal. Dermaga kapal Pulau Taliabu. Desa Bobong. Oke, kita mampir dulu sebentar di ATM BRI. Kita mampir dulu di Pasar Wayu. Pasar Kota Bobong Wayu. Pasar Kabupaten Pulau Taliabu. Ya, kita mampir dulu di kios Silvi. Nah, mampir beli sagu sebagai makanan pokok rakyat Maluku. Makanan khas yang sangat sehat. Ya, inilah penampakan Pasar Wayu. Pasar Wayu, Desa Wayu, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ya. Segala macam jenis kebutuhan masyarakat ada di sini. Ya, kita harus beli 10 takar dulu. Ya, 10 takar ini 5.000 per takar, jadi 50.000. Untuk konsumsi beberapa minggu ke depan. Sagu makanan paling sehat. Kita buat jadi papeda. Kios Silvi. Jual ayam potong, daging sapi, sayur-sayur, rempah-rempah. Lengkap nomor HP-nya, silakan baca sendiri.
Oke, mantap sekali. Ini adalah jalan protokol menuju kantor Bupati Pulau Taliabu dan sekaligus jalan penghubung antar kecamatan antara ibu kota kabupaten dan kecamatan Taliabu Barat Laut, kecamatan Lede, kecamatan Taliabu Timur, dan juga kecamatan Taliabu Utara. Ya. Yang ini jalan menuju Kota Bobong atau Desa Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Nah, di depan kita ini jalan protokol yang menjadi aliran sungai. Dan sampai hari ini tidak ada upaya perbaikan dari pemerintah setempat. Ini jalur kiri tidak bisa digunakan, maka dengan terpaksa kendaraan harus melewati jalur sebelah kanan. Kenapa demikian? Karena sebelah kiri ini menjadi aliran sungai. Lihat, menjadi tumpukan pasir dan tidak ada pembenahan sampai di hari. Ada sungai dan ada tumpukan pasir. Pemerintah daerah Pulau Taliabu nyaris tak berguna dalam menyikapi kondisi jalan raya antar kecamatan. Bahkan jalan protokol menuju kantor bupati sana di bukit di depan ini, dalam video ini di puncak bukit itu kantor Bupati Pulau Taliabu. Jadi ini jalan protokol menuju kantor bupati sekaligus menuju ke 4 kecamatan di pantai utara Taliabu, yaitu Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Timur. 4 kecamatan. Ya, kita akan berpindah jalur ke jalur sebelah kiri. Di depan kita ini adalah Desa Kilong. Jadi ini Sungai Kilong yang sering meluap dan menggenangi jalan. Ini akibat karena tidak ditimbun. Coba kalau ditimbun semua seperti yang ada ini kan air tidak akan menggenangi jalan. Tapi karena di sebelah sana tadi yang kita lalui tadi tidak ditimbun, padahal itu di tikungan menuju Kota Bobong. Ya, andai kata ditimbun setinggi ini, insya Allah tidak akan menjadi genangan air. Nah, di depan kita ini ada proyek Tugu menuju kantor bupati, ini simpang 4. Kalau lurus ini menuju kantor bupati, tapi terhalang oleh pagar yang terbuat dari atap seng. Ini sudah berbulan-bulan tidak selesai proyek ini. Tidak tahu proyek ini seperti apa. Mungkin Tugu ini terbuat dari emas. Coba kita lihat ya, kita intip betul ada atap seng bocor ini. Itu dia jenis tugunya. Oh, bukan terbuat dari emas, hanya beton biasa tapi lama sekali proses bekerjanya. Aduh, saya kira terbuat dari emas atau perunggu atau apa. Nah, ini adalah salah satu jembatan yang kita anggap agak cantik lah. Ini jembatan darat terbaik. Oh, tapi sudah patah sana, sudah patah satu pagarnya. Aduh, sudah tidak cantik kalau gitu. Nah, ini aspal yang dibangun atas instruksi Presiden tahun anggaran 2023, tapi tulisannya sudah mulai hilang, sudah terhapus. Ini jalan raya antara Bobong dan Gele, tapi hanya batas di Desa Kasango, lewat sedikit di perkebunan Banai. Jalannya seperti ini. Jalan aspal yang terindah di Pulau Taliabu hanya jalan yang dibangun oleh Impres
tahun anggaran 2023 ini. Saya tidak tahu siapa kontraktornya. Saya hanya mengenal satu orang manajernya mungkin, kalau tidak salah itu. Ya, yang sering memberikan edukasi dan pelajaran-pelajaran yang penting tentang pembangunan jalan. Ya, kita berharap kepada pemerintah Republik Indonesia untuk melanjutkan jalan impres ini di seluruh ruas jalan sepulau Taliabu. Begitu pula kepada pemerintah daerah, mohon segera menyelesaikan sistem administrasi, penyerahan tertulis kepada pemerintah pusat agar jalanan di Pulau Taliabu menjadi jalan nasional, bukan sekedar jalan impres. Dan juga kepada Pemda Pulau Taliabu, kita sangat bermohon dan berharap agar seluruh lahan yang terkena dampak pembangunan jalan mulai saat ini segera diganti rugi. Jangan menunggu nanti anggaran dari pusat sudah turun baru mulai tarik menarik dan mulai berkelahi dengan masyarakat, bertengkar tentang ganti rugi tanaman warga yang nampaknya agak sedikit sulit bagi masyarakat Taliabu berhadapan dengan pemerintah daerah yang terkesan berbelit-belit. Ya, jadi mohon agar setiap kali ada pembangunan jalan jauh-jauh hari sebelumnya, ganti rugi lahan tanaman masyarakat, ganti rugi tanaman masyarakat diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menghambat proses pembangunan jalan yang merupakan kebutuhan masyarakat Pulau Taliabu. Jalan ini statusnya jalan kabupaten, tapi kita bisa lihat rumput-rumput di pinggir jalan ini, ya seakan-akan bukan jalan kabupaten ini. Impres ini, jalan impres ini jalan kabupaten, bukan jalan nasional. Ya. Tapi anehnya, bupatinya 2 periode dipilih. Mana? Ya. Kita lihat rumput-rumputnya sudah mulai menunggangi aspal, sudah mulai masuk di badan jalan menutupi aspal. Tapi belum ada gerakan untuk pembersihan lahan ini. Padahal tuh mesin rumput obatnya diselesai ini. Kita sudah berada di seputaran kantor kehutanan Kabupaten Pulau Taliabu, tapi masih kontrak. Hampir seluruh kantor di Pulau Taliabu itu kontrak, kecuali kantor DPR dan kantor bupati. Lain dari itu saya tidak tahu kalau ada kantor permanen. Yang saya tahu cuma kontrak saja. Nah, di depan ini ada bekas pengambilan tanah timbunan dan ketika hujan tanahnya menutupi jalanan ini. Ini mohon kepada yang melakukan aktivitas ini agar membenahi tanah yang menutupi jalan ini, karena ini bisa merusak aspal dan mengganggu para pejalan kaki, para pengendara jalan, para pengguna jalan, para pengendara. Di depan kita ada simpangan menuju kantor bupati tapi belum diaspal. Dan di depan ini ada jembatan yang sangat rendah sehingga ketika hujan air mengalir atas jembatan. Ketika banjir ini, air sungai di bawah kolong jembatan ini mengalir di atas jembatan. Di sini belum bisa diaspal oleh impres karena rawan kerusakan. Ya. Itu ada sungai yang ketika banjir ini mengalir di atas jalan. Tidak tahu nama sungai ini sungai apa? Apa sungai Kilong atau sungai apa namanya? Ya banyak sungai di Taliabu ini. Ya,
Jadi sungainya ini dua jembatannya, nggak tahu bagaimana ini. Ini lagi sungai ini. Ini jembatan yang tinggi ya. Kalau yang ini tidak bisa dilalui oleh air. Air tidak mengalir atas jembatan. Nah, tapi yang tadi itu mengalir atas jembatan. Nah, ini kita melintasi jalan aspal yang dibangun oleh Gubernur Maluku Utara. Ya, bukan dibangun oleh Pemda Pulau Taliabu. Ini jalan dibangun oleh Gubernur Maluku Utara. Di depan kita ini ada dump truck. Ada truk siapa itu, masih baru. Nanti di bawah sana ada hamparan dataran rendah, lembah yang nampaknya bertelaga. Ya. Mobil Pemda Pulau Taliabu menggunakan Hilux double cabin yang harganya 600-an juta. Itu nampaknya setiap instansi ada mobil seperti itu. Mobilnya mahal sekali seperti perusahaan pertambangan. Terkesan mereka tidak akan bangun jalan aspal. Mereka gunakan mobil off-road untuk melintas di medan off-road. Ini jalan provinsi, jalan yang dibangun oleh provinsi, bukan jalan provinsi. Jalan yang pernah dikerjakan oleh provinsi yang sekarang direhab oleh Impres tahun anggaran 2023. Kalau tidak salah ini. Kalau tidak salah, karena saya lihat dikerjakan di waktu yang bersamaan. Di depan kita ini sebenarnya ada simpangan menuju ke Desa Nggele, jalan peninggalan logging TLT tahun 80-an. Nah ini, simpangan ini. Di depannya ada simpangan. Ya, kalau tidak salah yang ini. Kalau bukan yang ini. Nah, orang di Keramat yang lebih tahu itu, yang mana yang tembus ke Arsara dan ke Rata. Jalan itu mestinya segera dibenahi, disirtu kalau tidak mau diaspal, minimal disirtu dengan tanah Damato. Di depan kita ini ada hutan Damato, ada gunung Damato. Jadi bagi masyarakat yang ingin tahu bahwa di Taliabu ada tanah Damato, ya di depan kita ini ada gunung Damato ini. Ini sebuah lembah di mana pernah ada kejadian korban warga desa Onimai yang mengalami kecelakaan dan wafat di tempat itu. Kita naik di bukit dan kemudian menurun. Nah, di bawah sana, waduh, ini kabel apa ini? Ya, ada truk yang sudah berbulan-bulan di sini, sudah berminggu-minggu kalau tidak salah, mengalami gangguan. Nah, ini di depan ini kita ini ada jalan belok kiri yang tidak diaspal. Itu menuju ke timbunan tanah Damato sana. Itu Gunung Damato, Bakung. Damato, tanah sirtu yang terbaik. Nah, ini lihat air mengalir di jalanan dan ini akan merusak aspal jalan ini. Pemerintah daerah kita santai-santai aja, cek-cek saja. Padahal mereka digaji oleh rakyat, tapi mereka tidak bekerja dengan serius untuk rakyat. Nah, di depan kita ini ada program penyulingan daun cengkeh tapi macet. Ini dia. Bangunannya sudah menjadi hutan. Kemudian di depan kita ini ada tanah longsor yang sudah berbulan-bulan tidak dibenahi. Sudah diketahui mengalami masalah dan hampir menutup badan jalan. Sudah di atas aspal tanah longsornya dan air mengalir di atas aspal. Tapi tidak dibenahi. Ini dari Bobong baru sekitar 5 km barangkali tempat ini. Ini lihat air mengalir di atas aspal. Lihat. Tidak ada pembenahan, tanahnya longsor.
digunakan. Ada air mengalir tapi tidak dibenahi secepatnya. Beginilah kondisi bangunan di Pulau Taliabu yang dipimpin oleh Alion Mus yang saat ini calon gubernur Maluku Utara. Beliau sibuk calon gubernur dan adik serta keponakannya juga sibuk calon bupati. Hampir seluruh marga itu menjadi pejabat di Pulau Taliabu, provinsi dan pusat. Kabupaten, provinsi, dan pusat. Tapi pembangunan di Pulau Taliabu nampaknya tidak begitu serius dikerjakan. Ya. Di sini ada tumpukan material untuk jalan. Tapi tidak tahu kapan pekerjaan jalan dilanjutkan kembali. Kita belum tahu. Kita sudah sampai di Desa Meranti. Ini simpangan menuju Desa Meranti. Desa Meranti adalah desa pemekaran dari Desa Keramat. Desa Meranti pemekaran dari Desa Keramat. Itu pemandangan alam Desa Meranti. Tetangga Desa Bobong. Desa terdekat dari Desa Bobong. Sesudah Desa Kilong. Desa Kilong, Desa Meranti, baru Desa Keramat. Suasananya cukup manis, cukup manis. Kita melintas saat azan asar di musola Desa Meranti. Kita musafir, jadi kita lanjut dulu. Ya. Ini lapangan bola kaki Desa Meranti yang ada genangan air di jalan akibat karena longsor yang tidak segera. Alhamdulillah, kita saat ini telah berada di simpang 4 Desa Brawijaya, depan rumah makan Mas Randi. Simpang 4 Desa Brawijaya. Dari sini kita akan berhadapan dengan jalan lumpur sejauh 3 km sampai di Desa Anggeli. Jalan ini tidak pernah diaspal selama Indonesia merdeka. Ada alat berat yang parkir sudah berbulan-bulan tapi tidak digunakan untuk memperbaiki jalan ini, melainkan hanya sekedar datang parkir. Nah, kita melewati Tanah Sirtu Damato. Kita bisa lihat di video ini tidak pernah mengalami kerusakan, walaupun hujan berbulan-bulan. Nah, di depan ini tidak ditimbun dengan tanah Damato, sehingga bisa kita lihat di video ini hancur babak belur. Pemerintah daerah Pulau Taliabu yang dipimpin oleh Alion Mus tidak berpikir untuk memperbaiki jalan ini. Tidak ada tindakan sampai hari ini untuk sekedar menimbunnya dengan tanah Damato. Walaupun hanya dengan timbunan tanah Damato, sampai hari ini tidak dilakukan. Kita lihat bagaikan bubur dan tidak mendapat perhatian yang baik. Ini medan lumpur yang sangat panjang, kurang lebih 100 meter atau 200 meter ini. Kalau sampai di Desa Salat ini lebih 1 kilometer. Seperti ini kondisinya, dan sampai detik ini Pemda Taliabu tidak melakukan pembenahan meskipun hanya meletakkan tanah Damato di tempat ini.
Kita sudah dekat dengan Desa Anggele, kurang lebih 3 km dari sini. Jadi perjalanan kita di hari ini cukup sampai sekian, nanti kita sambung kembali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.